Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, jadi kemarin kita masih di bab jazaul walidain, bab tentang membalas kedua orang tua. Ya, kemarin sudah disebutkan dua hadis dan yang akan kita baca sekarang mungkin dua hadis juga ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Salih qal haddatsana Al-Laits haddatsani Al-Laits qal haddatsani Khalid bin Yazid an Sa'id bin Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidhil Hulaifah fa kanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar qal fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha fa qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh fataqul wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqul rahimakillahu kama rabbaitini saghira fataqul rahimakallahu kama barartani kabira thumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Saleh, ia berkata telah menceritakan kepadaku Al-Laits, ia berkata telah menceritakan kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abi Hazim, dari Abi Murrah maula Aqil, bahwasanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ditunjuk oleh Marwan sebagai pemimpin. Dia dapat jabatan pemimpin di suatu daerah, kalau tidak salah Madinah ya. Wa kana yakunu bidzil Hulaifah, dan ketika itu Abu Hurairah sedang ada di Dzul Hulaifah dan ibunya ada di suatu rumah, sedangkan Abu Hurairah yang di tempat lain. Abu Hurairah ada di Dzul Hulaifah, ibunya ada di rumahnya, sedangkan Abu Hurairah di tempat lain. Lalu kata Abu Murrah di sini, jika Abu Hurairah hendak keluar rumah, dia di dalam rumah, ini ada ibunya, jika dia hendak keluar rumah, dia berdiri di depan pintunya, lalu berkata, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai ibuku, semoga kesejahteraan atasmu, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepadamu. Mengucapkan apa? Salam. Maka ibunya pun menjawab, wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga atasmu, wahai anakku, rahmat Allah dan juga berkah darinya. Atasmu juga kesejahteraan, keselamatan, rahmat Allah dan berkah darinya. Artinya jawab salam. Fayaqul, lalu Abu Hurairah berkata, setelah mengucapkan salam tadi, Abu Hurairah berkata lagi, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau sudah mendidikku sejak aku masih kecil. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah mendidikku ketika aku masih kecil. Ini Abu Hurairah. Lalu ibunya kembali menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Dan semoga Allah merahmatimu juga karena engkau sudah berbakti kepadaku tatkala engkau sudah besar. Jadi saling apa ini? Mendoakan ya. Ini ketika Abu Hurairah hendak keluar. Nah, terus bagaimana kalau ketika mau masuk rumah? Kata Abu Murrah, kemudian jika Abu Hurairah hendak masuk ke rumah ibunya, dia juga melakukan seperti itu. Maksudnya apa? Salam dulu, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus doakan. Abu Hurairah mendoakan, semoga Allah merahmatimu wahai ibu sebagaimana engkau sudah mendidikku masih kecil. Dan ibunya gimana? Jawab juga, semoga Allah merahmatimu wahai anakku sebagaimana engkau sudah berbakti kepadaku tatkala engkau sudah dewasa. Nah, ini doa, saling mendoa antara anak dengan orang tua ya. Indah Bapak ya kalau kayak gini ya. Nah, ini yang pertama. Lalu berikutnya qal
Imam Bukhari berkata, wa haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan faqala sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Atha bin As-Sa'ib dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Ia berkata, Abdullah bin Amr berkata, datang seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiat beliau dalam rangka hijrah. Datang seseorang kepada Nabi untuk membaiat beliau, artinya bersumpah setia untuk berhijrah dalam rangka memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Jelas Bapak ya, datang seorang kepada Nabi membaiat beliau untuk hijrah, bersumpah setia kepada beliau untuk hijrah, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dia mau hijrah tapi kedua orang tuanya nangis. Nangis kenapa? Yang nggak ingin anaknya itu pergi gitu loh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kembalilah engkau pada keduanya, buatlah keduanya tertawa, buatlah keduanya senang, sebagaimana engkau sudah membuat keduanya menangis. Jelas Bapak ya. Hadis ini menunjukkan pertama, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara bakti kepada kedua orang tua yaitu dengan meminta izin ketika hendak melakukan pergi ke tempat yang jauh ya. Di antaranya hijrah, termasuk dalamnya jihad. Artinya apa? Ridho orang tua ini disyaratkan bagi orang yang hendak jihad dan hijrah. Jadi kalau ada orang yang mau pergi jihad, mau hijrah, dia harus izin kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mengizinkan, tidak boleh. Tapi kalau orang tuanya mengizinkan, silahkan. Namun, Bapak-bapak perlu kita rinci. Kalau jihadnya itu fardu ain artinya kewajiban setiap muslim, maka tidak disyaratkan izin orang tua. Artinya kalau orang tua melarang, nggak usah ditaati. Ini kalau jihadnya fardu ain. Fardu ain artinya kewajiban setiap muslim. Contohnya apa? Musuh menyerang, memasuki daerah kita. Maka nggak perlu kita izin, Pak, Bu, saya izin ya, nggak perlu. Langsung keluar. Walaupun tidak mengizinkan tetap keluar. Ya. Ini kalau jihadnya fardu ain. Tapi kalau jihadnya fardu kifayah, misalkan umat Islam pengen menyerang suatu daerah, bukan karena diserang, maka dalam hal ini wajib izin kepada kedua orang tua, dan dia tidak boleh keluar kalau orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, ini Bapak ya, ini menunjukkan besarnya jasa orang tua, sampai-sampai jihad yang fardu kifayah, hijrah yang fardu kifayah gugur karena apa? Karena tidak diizinkan orang tua. Itu hadis tersebut, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis yang tersisa dari bab membalas kedua orang tua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.